Faktanya kan Bapak atau Pak Sari Mulyo kan nyun sewu, kemarin ada kasus dengan KPK atau kasus korupsi. Kira-kira ini rada tak kaitkan dengan jenengan. Kira-kira pengaruh ndak sih karo kali jenengan itu? Moro-moro dicoblos ternyata kok bareng penghitungan bitinge siji sah kok moro ning ngene liyane. Kalau di BSPN Mas. Apa Mas? Itu ada di buku panduan BSPN itu namanya 10 setan pemilu. Halo pemirsa Radar Tulungagung TV. Kali ini saya membawakan perbincangan tentang politik. Konten kita kali ini adalah ngobrol biting. Ngobrol biting itu kenapa sih? For your information, biting itu kalau di dunia politik kan terkenalnya adalah calon pemilih atau pemilih-pemilih ya. Biasanya kan 1 sah, 2 sah seperti itu. Nah, kita akan ngobrol dengan siapa sih? Bisa di-spill, kita langsung perkenalkan. Mas Dio Jordi Alfian. Saya Dio Jordi Alfian, Mas. Ini diundang sama dari Radar Tulungagung. Podcast pertama ya, Mas? Iya, pertama. Mana duduk ini? Kami sosolan jenenge. Mas Dio Jordi Alfian. Ya, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah sehat Mas. Mas, jenengan kan mau bertarung di dunia politik ini tahun 2024. Jenengan kan masih muda Mas, umurnya sekitar 30 ya? 30 tahun Mas. Istimewa, 30 tahun wis mikir nih rakyat. Nah, kita akan membahas tentang profil Mas Dio ini. Mas Dio seperti apa sih? Ini saya pertanyakan langsung ke narasumbernya. Mas Dio, jenengan tuh masih muda, dulunya istilahnya pendidikannya tuh ya jelas kan, kita kan harus tahu pendidikannya itu seperti apa sih dulu. Jadi dimulai dari mana dulu nih? Dari SD? SD boleh. Dari SD, saya SD sampai SMA itu di Tulungagung semua Mas. Jadi SD-nya di Kamu Dalam 10, di SMP-nya SMP 1 Tulungagung, lalu SMA-nya Semaboy. Lalu baru kuliah di Universitas Brawijaya di jurusan komunikasi, ilmu sosial politik di Brawijaya ya. Komunikasi, tidak ada unsur politik-politiknya. Ada sih sebenarnya, kan kalau penjurusan ada kemarin ilmu komunikasi bisnis, ilmu komunikasi jurnalistik, dan ilmu komunikasi psikologi komunikasi. Jadi tapi di situ ada mapelnya juga, ilmu komunikasi politik juga dibahas. Artinya dunia politik ini ndak asing juga waktu itu. Mas asli Tulungagung ya Mas, kelahiran Tulungagung. Kelahiran Tulungagung ya. Domisili di Tulungagung juga. Tulungagung juga, asli Tulungagung. Mas, ngomong-ngomong kan, yo kabeh lah faktane Mas ini siapa ya toh? Ya enggak Mas, enggak terkenal aku Mas. Mas ini siapa ya toh? Tak sepil ya pemirsa Radar Tulungagung TV. Pak Mas Dio ini adalah putra dari Bapak Sari Mulyo, Bupati Tulungagung. 2013-2018. Mas, kira-kira Pak Sari dulu kan yo istimewa toh di bidang politik ya toh. Kira-kira pernah enggak dapat wejangan politik dari beliaunya? Kalau wejangan politik sih bukan lebih ke wejangan ya, cuman selalu mengingatkan Mas. Selalu mengingatkan kalau sebelum saya total di politik praktis itu, Bapak selalu pertama meneladani ya. Jadi saya itu dari kecil memang terbiasa dengan mengikut Bapak. Waktu itu SMP sering diajak Bapak ke Anjang sana, ke tokoh-tokoh masyarakat, itu masih saya ingat. Terus ya itu, jadi ketika saya sekarang
memutuskan untuk terjun ke dunia politik praktis itu bukan wejangan sih. Selalu mengingatkan agar selalu sambung silaturahmi. Jadi sambung silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat dan intinya kita tetap menerima siapapun yang ingin berkomunikasi dengan kita. Tetap menjalin komunikasi lah dengan tokoh-tokoh. Terbuka dengan semuanya gitu istilahnya. Mas, istilahnya gini faktanya gitu. Faktanya kan Bapak atau Pak Sari Mulyo kan kemarin ada kasus dengan KPK atau kasus korupsi. Kira-kira ini rada kaitkan dengan jenengan. Kira-kira pengaruh enggak sih kali jenengan itu? Secara profil pribadi ya. Sebenarnya kita kembalikan ke masyarakat sih, Mas. Kalau yang masalah KPK itu kan sudah ada yang berwenang. Namanya politik pasti kita mempunyai resiko, apapun keputusan kita, apapun langkah kita itu pasti mengandung resiko. Dan sebagai seorang pemimpin seperti Bapak, apalagi tingkatnya di sekelas kabupaten Tulungagung yang berada di macam-macam masyarakat, macam-macam kelompok masyarakat, opini masyarakat, ya itu pastinya pasti ada risiko. Termasuk juga yang jangan katakan tadi kasus KPK. Cuman itu kita kembalikan ke masyarakat lagi. Jadi terlepas itu masalah mengandung politik atau tidak, yang kita tahu kemarin, saya berita kemarin, meskipun Bapak seperti itu, survei masih muncul, Mas. Masih muncul. Dan meskipun Bapak seperti itu, kenyataannya ketika saya ketika saya lakukan istilahnya tuturan Bapak, wajangan Bapak itu tadi terkait komunikasi di masyarakat, mereka itu responnya masih bagus sih. Meskipun mungkin di depan saya ngomong bagus, cuman faktanya banyak masyarakat alhamdulillah masih percaya dengan jenengan. Maksudnya masih percaya dengan tinggalannya Bapak sih. Kalau saya kan belum terbukti, Mas. Tapi ya itu menjadi pijakan saya dalam arti saya terus tetap komunikasi dengan masyarakat apapun resikonya. Yes. Mas, ngomong-ngomong masalah BTK, ini kan masyarakat yang mana nih? Ini kan jenengan di sepil dong. Dapil mana ini nanti? Ya ini kemarin terus baru daftar dari PDI Perjuangan. Insya Allah saya ditempatkan di Dapil 2. Nah, jadi kecamatan mana? Sumber Gempol, Kunut, Camarjo Tangan. Jadi kan, Mas. Iya. Ya kan hobi saya ngopi, Mas. Ngopi bukan ini kan kafe saya. Ngopi di warung kopi biasa. Biasanya ngopi di kota, sekarang ya ngopinya di daerah Kunut, daerah Sumber Gempol, daerah Rejo Tangan. Ya, tapi artinya masyarakat ini waktu sampean begitu aku niat pengen nyalek terus mari ngono ngopi ngono, pandangan masyarakat ndak, loh ki sapa ki ujug-ujug ngopi kan biasanya kan gitu. Oh iya. Iki kok anek wong ngapi ujug-ujug ki sapa iki? Gitu. Ya, itu pasti Mas kaget. Tapi sebenarnya sih ndak begitu mungkin ndak begitu kaget sih, Mas, karena memang saya orangnya seneng ngopi, Mas. Seneng ngopi, seneng bergaul dengan teman-teman di dimanapun berada ketika saya ada itu, termasuk dulu itu saya kan pernah punya organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan PSM. Ya waktu itu, sekarang sudah tidak aktif. Persatuan Serikat Muda. Nah itu semacam organisasi bentukan saya. Waktu itu kan kita sering mengadakan program dengan Karang Taruna. Jadi ya mereka nggak kaget sih kalau saya ngajak ngopi. Artinya sudah punya stat elektabilitas. Iya. Ya itu. Jadi kita sering sambung dengan Karang Taruna waktu itu. Jadi ketika saya berangkat lagi berpolitik praktis, itu tinggal saya jalin kembali. Masuk. Makanya ini istilahnya nandure piye lah. Terlepas dari apapun itu ngono. Mas tentunya kan tetap sering kok enak uang usil ya toh. Artinya diserang secara pribadi. Gitu. Piye Mas Pi? Kalau selama ini alhamdulillah ya Mas ya. Jadi itu memang sudah diprediksi orang-orang sebelumnya, tapi sampai hari ini belum ada serangan-serangan seperti itu yang mengarah personal, apalagi menyangkut Bapak secara signifikan. Justru malah kebalikannya. Jadi ketika saya
silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat di Dapil 2, mereka itu justru apa ya, merindukan sosok seorang, maksudnya kepemimpinan seperti Bapak kemarin. Penak tau zamanku. Ya itu fakta Mas. Itu terlepas ketika bicara di depan saya atau tidak nggak tahu ya. Cuman saya dengar di luar saya mereka juga sama opininya. Jadi merindukan kepemimpinan Bapak. Ya meskipun faktanya seperti itu. Sudah antisipasinya seperti itu. Kita tahu juga kan kemarin waktu itu Pak Jokowi juga mengakui bahwa dana desa yang pemanfaatannya untuk pembangunan fisik paling terbaik di Indonesia kan Tulungagung. Nah, itu sudah fakta. Pemirsa, man, wah, ada videonya aja masih saya simpan itu. Kalau Mas kameraman Mas, lan madang teler panganan. Kowe paham ora, Mas Yogi dapil piro kowe? Dapil ndi ta, Man? Aku dapil campur dapil piro? Wis berarti tutup berarti. Campur dapil 3. Makan itu fokus. Kebetulan aku ning ngono to, Mas. Oh iya, kok jane akeh ning ngono. Ya, kok ketemu Mas yo wis ngono kae lah. Aman. Mas, istilahnya masalah serangan Black Campaign mungkin ya wis selesai ya, selesai seperti itu. Terus habis itu ngomong-ngomong masalah strategi politik ya, ini baru ngobrolin biting ini ya, baru ini ya. Strategi meraih hati para biting-biting yang ada di Dapil 2. Itu seperti apa sih, Mas? Kalau strategi ya itu, kalau saya cukup simpel. Tetap menjalin komunikasi, bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan selalu mengupayakan ketika ada permasalahan di masyarakat, ketika saya bisa mengupayakan solusi, sebisa saya memberikan solusi seperti itu ya kita berikan solusi seperti itu ya semampu saya Mas, karena kan ya belum menjabat kan. Jadi ya minimal kita menjalin komunikasi dulu lah, silaturahmi dengan masyarakat itu. Artinya Mas Jovi wong ya low profile toh? Apa pilih-pilih? Oh enggak perlu, makanya itu salah satu yang selalu diingatkan Bapak tadi. Jadi selalu jalin silaturahmi kepada siapapun. Jadi entah itu dari kalangan masyarakat apapun, ya itu kita tetap terima, kita tetap jalin komunikasi. Itu strateginya. Strategi politik ya. Untuk meraih elektabilitas. Lah untuk ya untuk calon-calon yang lain ya toh sing usil-usil orang usah menyerang secara Black Campaign ya toh. Adu strategi, adu strategi, adu program, tentunya punya program. Mas, ngomong-ngomong tadi ada ini istilah isu tuyul biting. Tuyul biting adalah si pencuri suara dari mana saja. Bagaimana jenengan menyikapinya? Jenengan kan istilahnya anak baru. Kebetulan sekali Mas, saya ini juga di struktural partai PDI itu anggota dari BSPN Jawa Timur, DPD Jawa Timur. Apa kuwi, Mas? BSPN itu Badan Saksi Pemilu Nasional. Itu badannya PDI Perjuangan. Jadi badan itu khusus melatih saksi proses tahapan mulai pra pemungutan suara sampai pasca pemungutan suara. Nah itu pelatih. Jadi saya juga biasa terbiasa melatih saksi-saksi itu. Jadi saya tahulah nanti kalau kecurangan di mana, terus nanti gimana cara mengorganisir saksi itu sudah saya pelajari. Artinya Saman juga menempatkan saksi-saksi kui. Ya, melatih juga, melatih. Ya, jadi ketika nanti di pemilu untuk mencegah hal-hal tersebut tinggal kita organisir saksinya PDI Perjuangan. Seperti itu. Loh Mas, jadi caleg yo. Iya. Susah Mas. Duit ya toh. Man pakai madang nek toh. Wis duit. Kowe toh? Ya sing madang nek. Wis duit ya toh. Istilahnya effort secara jerbasuki mobil Mas ya toh. Terus habis itu ya strategi-strategi untuk mendekati masyarakat bagaimana. Terus habis pengamanan itu, juga. Pengamanan suara. Moro-moro dicoblos ternyata kok bareng penghitungan bitinge siji sah kok moro ning ngene liyane. Kalau di BSPN Mas. Apa Mas? Itu ada di buku panduan BSPN itu namanya 10 setan pemilu. 10 setan pemilu.
Ya bahaya lah. Ya, termasuk itu penggelembungan suara, termasuk dan sebagainya lah banyak. Itu memang kita pelajari karena ya pengalaman partai, mungkin pengalaman partai PDI Perjuangan waktu pemilu tahun kemarin banyak dicurangi lah. Maka dari itu di PDI Perjuangan, alhamdulillah saya berada di dalam PDI Perjuangan, berasa bangga punya badan yang sedetail itu mengurus saksi. Itu sudah diantisipasi oleh PDI. Belum man. Ya. Jadi ya ini sekaligus ya, apa ya? Promosi. Sekaligus bukan promosi sih, sekaligus atensi juga. Jangan macam-macam dengan PDI Perjuangan. Maksudnya ya, intinya gini Mas, kalau kita bertarung ya secara fair lah. Jangan sampai secara program. Iya, secara fair lah. Ojo kok malah kerbau masuk parit, bandeng masuk partai. Tentang bakso gue hati. Kembali ke Pertiwi ini. Mas, the last apa jeneng apa ya? Pertanyaannya apa jenenge? Question. Oh ya, the last question. Aku mungkin anu loh, apa jenenge? Persahabatan. Lesesanku udah bersahabat aja nih. Mas, the last question. Istilahnya jika Mas Dio ini berandai-andai loh Mas. Iya. Jika Mas Dio nanti benar-benar terpilih dan akan menjadi wakil rakyat, iya toh, bukan wakil rakyat ya jenengnya, akan menjadi wakil rakyat yang akan berkantor di timurnya alun-alun. Itu apa sih Mas Dio, istilahnya sektor mana atau bidang apa yang jenengan fokuskan? Aku pengen bangun Tulungagung dari sektor ini sih, apa sih Mas? Kira-kira keinginan Mas Dio? Ya kita kan masih berandai-andai Mas ini. Jadi kalau gambaran saya sih, saya ingin mengembangkan kalangan milenial dulu lah, terutama sektor UMKM. Nah, ekonomi kreatif ini akan kita bangun rencana. Bila mana saya nanti terpilih, saya berkomitmen kepada kalangan milenial yang ingin mengembangkan ide-idenya, terutama di bidang UMKM. Jadi UMKM, pengembangan usaha, mana-mana potensi usaha yang berpotensi itu kita tunjang dengan program kita. Ya, terutama UMKM dan kelompok-kelompok pemuda. Ya, kebetulan saya juga sekretaris KNPI Mas. Jadi nanti misalkan saya terpilih kan nanti bisa mapping potensi mana-mana yang pemuda yang berpotensi untuk diberi program. Dan tentunya untuk semua pemuda di Tulungagung. Ya. Karena kan jenengan berangkatnya di dapil 2, terus fokusnya terus nih dapil loro kan ya. Dan yang tidak memilih pun juga menjadi konsentrasi jenengan. Selama itu mereka punya ide yang yang orisinil, maksudnya bisa berpotensi untuk dikembangkan. Kalau cuman Nyon Sewu selama ini kita plagiarisme, bukan kita lihat Nyon Sewu ya, kita lihat program DPRD yang digelontorkan itu setelah digelontorkan sudah habis, dijual dan ya Nyon Sewu ya, oleh kelompoknya dijual kayak gitu. Ya, oleh kelompoknya maksudnya Mas. Maka dari itu ini tantangan saya, ini bagaimana dengan pokirnya Dewan itu tidak berhenti dengan satu kelompok itu. Makanya sasarannya saya ke pemuda. Kenapa? Karena pemuda ini untuk diarahkan mengembangkan usaha itu masih energik, masih semangat. Gitu. Mungkin itu kalau saya. Konsentrasinya ya. Man, duwe program apa ndang diajak ning campur darat, nanti reng-reng ya toh. Terus yo aja mek sekali jalan tok ya to mari ngono didol. Oleh bantuan didol. Mas Dio seperti itu bahasan politiknya. Siap. Intinya berarti saya tak delok memang kan bahwa politik itu butuh atau menjadi caleg itu butuh effort ya. Politik itu juga dinamis Mas itu. Butuh effort, jerbasuke mawa beyo. Dan itu ya ndak sedikit. Ya. Nggih. Lek pengen sugih berarti usaha. Ya, punya bisnis lah. Ya. Bukan di jalur politik. Ya. Oke, terima kasih Mas Dio. Ya, sama-sama Mas. Ya. Terima kasih Radar Tulungagung TV sudah diberi kesempatan untuk berbincang langsung. Ya. Oke, para sobat Radar Tulungagung TV, jangan lupa like channel Radar Tulungagung TV, like, subscribe ya, celali. Wes, seperti itu. Kembali ditunggu next konten. Ciao.